Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, dalam kesempatannya kita yang akan coba untuk membahas salah satu ilmu yang wajib oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengerti, yaitu menyangkut dengan ilmu tauhid. Sebagaimana yang katanya tubuh bersama yang bahwa nalheboh ilmu yang harus kita yang mengerti, yang wajib oleh Allah kepada kita yang manusia. Ada ilmu tauhid, ilmu fiqah, dan ilmu tasawuf. Jadi dalam kesempatannya kita yang akan membahas khusus menyangkut dengan ilmu tauhid. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh dalam membahas ilmu tauhid, ada kala baik jih kitanya tak mengerti dile napa di bohal, agar kita di dalam mempelajari ilmu tauhid nanti lebih mudah, lebih terarah, dan lebih jelas. Antara lain, yang harus tertepudile adalah pengertian daripada ilmu tauhid, kemudian ruang lingkup dalam pembahasan ilmu tauhid, selanjutnya adalah tujuan daripada pengajaran ilmu tauhid itu sendiri, dan apa manfaat yang kita rasakan bila kitanya sudah memiliki ilmu tauhid yang sempurna. Kita mulai dengan pengertian ilmu tauhid. Tauhid menyatakan lewat ilmu saraf adalah bentuk masdar daripada lafadz madhi wahhada, mudhari'nya yuwahhidu, dan masdarnya adalah tauhidan yang berarti keesaan. Maksudnya adalah iktikad ataupun keyakinan seseorang bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa ataupun tunggal. Dan pengertian yang lainnya adalah pengertian yang sesuai dengan pengertian tauhid yang digunakan di dalam bahasa Indonesia, yaitu keesaan Allah. Tauhid keesaan Allah. Mentauhidkan artinya mengakui keesaan Allah. Jadi tauhid keesaan Allah menyatakan awalan mentauhidkan sama dengan ini pengertian jih mengakui dan meyakini tentang keesaan Allah. Dengan kata lain, ilmu tauhid adalah sabuh ilmu yang di dalam jih membicarakan tentang sifat-sifat yang ada pada Allah, dan juga membicarakan tentang sifat-sifat yang utusan Allah. Maksud di sini adalah rasul ataupun nabi, yang terdiri daripada sifat-sifat wajib, sifat-sifat jaiz, dan sifat-sifat mustahil. Cuman untuk pengertian kiban yang dengan wajib, kiban yang dengan jaiz, dan kiban yang dengan mustahil, yang untuk akan dibahas ke depannya. Ilmu tauhidnya juga di dalam keseharian sering diistilahkan dengan ilmu usuluddin, dasar ataupun pokok agama. Pakat, karena yang menjadi pondasi dasar kuat agama seseorang adalah dilandaskan di ilmu tauhid. Bila ilmu tauhidnya mantap maka dapat dipastikan yang bahwa urangnya sudah mempunyai agama yang kuat. Jadi kuat dan tidak kuatnya agama seseorang diukur dari ilmu tauhid yang dia miliki. Menyo ilmu tauhidnya mantap, maka dapat dipastikan yang bahwa agama urangnya pun akan mantap. Nya sekilas tentang pengertian daripada ilmu tauhid. Kemudian poin yang kedua, ruang lingkup dalam pembahasan ilmu tauhid itu apa? Ruang lingkup dalam pembahasan ilmu tauhid terdiri daripada hal-hal yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal-hal yang berhubungan dengan utusan Allah Subhanahu wa taala sebagai perantara antara ditanya manusia dengan Allah Subhanahu wa taala.
atau disebut juga sebagai wasitah. Wasitah di sini adalah perantara antara getanya hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan di sini adalah rasul ataupun nabi. Kemudian yang selanjutnya yang menjadi ruang lingkup pembahasan ilmu tauhid adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan hari yang akan datang, atau disebut juga dengan ma'ad. Ma'ad di sini adalah hari di mana kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, sifat-sifat yang berhubungan dengan Allah. Yang kedua, hal-hal yang berhubungan dengan wasitah, rasul atau nabi. Kemudian yang ketiga adalah hal-hal yang berhubungan dengan hari kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mudah tak mengerti dan mudah tak ingat, yang menjadi ruang lingkup pembahasan ilmu tauhid ini adalah segala sesuatu yang tercantum di dalam rukun iman yang 6. Jadi akta yang tercantum di dalam rukun iman yang 6 yang kemudian yang menjadi ruang lingkup pembahasan ilmu tauhid, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, kemudian iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar, atau yang biasa diistilahkan dengan mengimani terhadap untung baik dan untung jahat. Jadi dari semua yang 6 buah poinnya yang tersebut di dalam rukun iman, nyokuhnya yang menjadi ruang lingkup dalam pembahasan ilmu tauhid. Kemudian yang ketiga, hal yang harus kita mengerti dilah segala kita pelajari ilmu tauhid adalah tujuan daripada pengajaran ilmu tauhid itu apa? Jadi tujuan pengajaran ini adalah untuk memantapkan keyakinan seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan dalil nakli dan dengan menggunakan dalil akli. Jadi dalilnya untuk menguatkan keyakinan seseorang terhadap Allah. Yang kedua, ada dalil nakli dan ada dalil akli. Dalil nakli tak ingat adalah dalil yang bersumber daripada Al-Quran ataupun bersumber daripada hadis-hadis Nabi. Kemudian yang kedua, ada dalil yang diistilahkan dengan dalil akli. Akli ataupun akal. Dalil akli ini ataupun rasio, ini dalil dengan menggunakan kekuatan akal yang nabak getanya manusia. Nya pun lebih jelas nya akan kita bahas ukun tu. Karenanya sebagai pembuka dileh, jadi kita tidak membahas menyangkut dengan yang leboh ya, secara mendetil ataupun secara lebih jelas. Kemudian selanjutnya, ilmu tauhid yang akan kita pelajarinya sangat bermanfaat bagi kehidupan kita manusia. Karena ilmu tauhidnya tidak sekedar memberikan ketentraman batin bagi kita, dan juga tidak sekedar menyelamatkan manusia daripada kesesatan ataupun kemusyrikan. Tetapi ilmu tauhidnya juga sangat berpengaruh terhadap pembentukan sikap, pembentukan perilaku seseorang di dalam kesehariannya. Jadi ini sangat penting. Atau mangat lebih mudah dakenpu untuk gad sirara manusia, gad di dalam bersikap, dalam bergaul, dalam berakhlak, nya dipengaruhi oleh ilmu tauhid. Sama dengan ilmu tauhid dan ilmu tasawuf, nya adalah dua rantai yang saling terikat. Jadi untuk gad manusia, untuk berakhlak manusia, perlu ingat juga didukung, dipengaruhi oleh ilmu tauhid. Dan ilmu tauhidnya bukan hanya sekedar berfungsi sebagai akidah, tetapi juga berfungsi sebagai filsafah hidup kita yang manusia. Ilmu tauhid juga bermanfaat sebagai sumber dan motivator perbuatan kebajikan dan keutamaan. Jadi menyebutnya ilmu tauhid, mengerti tauhid, dengan sendiri
akana pendorong bagi kitanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, melakukan hal-hal yang bernilai baik ataupun bernilai kebajikan. Sama dengan laginya penjelasan di uraian di. Tanya bisa mengukur diri sendiri di sini. Bahkan kitanya kadang-kadang tidak bisa ataupun hana sanggup untuk melakukan kebajikan. Muntah sembahyang kadang-kadang ataupun tak sembahyang tapi tak sembahyang secara terburu-buru tanpa mengindahkan segala syarat-syarat yang berlaku di dalam sholat. Pakai. Sama dengan ini sudah terjawab. Mungkin adalah faktor karena gedanya kurang mengerti ataupun hana mufhum tentang ilmu tauhid. Menyegedanya kamu mufhum ilmu tauhid sudah mantap dalam dada gedanya. Nyan but kebajikan, segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang nilai fadilah lebih, nyu dengan sendiri akan ruh dapubut. Bahkan karena sudah ada pendorong, karena motivator dalam diri kita sendiri. Jadi tanpa perlu arahan dari orang lain, perintah dari orang lain, suruhan daripada orang lain untuk mengerjakan hal-hal yang baik, tetapi kita akan ruh dengan sendiri dapubut hal-hal yang baik. Juga ilmu tauhidnya adalah ilmu yang membimbing, yang mengarahkan manusia kepada jalan yang benar. Sekaligus mendorong mereka untuk beribadah dengan penuh keikhlasan. Tanpa menjampu dengan sifat-sifat ria, tanpa menjampu dengan sifat-sifat yang dapat menghancurkan ataupun menghapus pahala daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan. Jadi, kena lebut bu. Ilmu tauhid juga dapat menumbuhkan keikhlasan seseorang hamba di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga mengeluarkan jiwa manusia daripada kegelapan, kekacauan dan kegoncangan hidup yang dapat menyesatkan. Ilmu tauhid juga mengantarkan umat manusia kepada kesempurnaan lahir dan batin. Jadi di saat kita nyoka sempurna lahir batin, di sinokeh tayo manusia akan menjadi manusia-manusia yang sempurna ataupun akan menjadi insan-insan kamil. Jadi mungkin adalah sekedar langkah awal pembukaan bagi kitanya untuk mempelajari ilmu tauhid. Baiklah, saudaraku, sahabat Yadara, peserta majelis taklim sekalian. Kitab yang kita gunakan untuk mempelajari ilmu tauhid di sini adalah kitab tauhid yang nanji Al-Aqidatul Islamiyah. Akidah Islamiyah. Ini adalah kitab yang ubud, kitab yang manteng dasartan, kitab bagi pemula ataupun menyedidayah kitab yang digunakan bagi santri-santri baru dalam mempelajari ilmu tauhid. Karena sesuai lagi tertulis di sini, Al-Aqidatul Islamiyah litalamizil madarisil Islamiyah. Akidah Islamiyah bagi santri-santri pemula di madrasah-madrasah atau di pesantren-pesantren. Dan metode di dalam kitabnya digunakan metode yang sangat mudah, yaitu metode berdasarkan tanya jawab. Nah, pertanyaan seterusnya diiringi dengan jawaban. Jadi tujuan pakan kita pilih kitabnya telepon karena sesuai lagi kita buka kitab Akidah Islamiyah adalah kitab yang dikhususkan bagi pemula, orang yang baru belajar tentang ilmu tauhid. Akidah Islamiyah adalah karangan Syekh Basri Ibnu Al-Hajj
marghubi. Adapun profil gaknya ya mungkin nanti dalam kesempatan yang lain akan kita bahaskan walaupun tidak panjang. Baiklah, ini langsung kita mulai dengan mukaddimah yang ada di dalam kitab Al-Aqidah Islamiyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mab'uuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi alladzina nasharu rayatad din. Wa ba'du fa hadhihi risalatun saghirah fima la budda minhu minal aqaidid diniyah. Rattabtuha ala tariqati su'ali wal jawab liyashula ala tilmizi hifdhuha wa fahmuha. Fas'alullaha ayya'umma naf'uha wa arju minal qari'i qabulaha. Fa innamal a'malu binniyati wa likulli imri'in ma nawa. Wa likulli imri'in ma nawa. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahil wahidil ahad. Segala puji hanya untuk Allah yang Maha Esa dan Tunggal. Alladzi lam yalid wa lam yulad. Allah tiada beranak dan tiada pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun, tiada sesuatu apapun di alam semesta ini yang setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mab'uuthi rahmatan lil alamin. Kemudian sesudah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, kita yang selalu melakai ba Allah, semoga rahmah dan sejahtera Allah selalu benuputruk kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus ke dunia ini sebagai rahmatan lil alamin. Jadi kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bagaikan nyawa bagi alam yang seakan-akan mati wadai, menjadi siraman bagi alam yang seakan kering dan tandus. Sehingga dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alam yang tadinya seakan-akan mati dudo udip kembali lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah diutus dengan membawa agama sebagai rahmatan lil alamin. Kata rahmatan lil alaminnya adalah kata yang dipetik dari salah sabuh ayat Al-Qur'an yang bunyi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi rahmatan lil alamin ini adalah Nabi Muhammad sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam semesta. Wa ala alihi wa ashabihi, juga selawat dan salam, rahmah dan sejahtera benuputruk oleh Allah kepada seluruh keluarga Nabi dan juga kepada seluruh sahabat Nabi. So teman keluarga dan sahabatnya, alladzina nasharu rayatad dini, yaitu keluarga Nabi, sahabat-sahabat Nabi yang telah berhasil mengibarkan bendera agama dan yang telah berhasil menghidupkan agama Islam di muka bumi. Jadi nasid kadang-kadang nasid sahabat dan keluarga Nabi yang tidak mendukung perjuangan Nabi. Nyan hanapa ya doakan lagi dah. Jadi keluarga dan sahabat yang didoakan di sini adalah keluarga-keluarga dan sahabat-sahabat Nabi yang seperjuangan dengan Nabi, yang membantu Nabi dalam menyebarkan agama Islam dan dalam mengibarkan bendera Islam. Wa ba'du fa hadhihi risalatun saghirah
Sesudah musannif membaca basmalah, kemudian diiringi dengan hamdalah memuji Allah, kemudian berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga dan sahabat. Di sini musannif nupega fahadhihi risalatun saghirah. Nyo adalah sebuah risalah yang ubud, sebuah risalah yang sangat kecil, yang lembaran-lembaran jihanale. Putra teman asal di dalam fima labudda minhu minal aqaidid diniyah. Asal kitabnya, pembahasan di dalam kitabnya adalah tentang sesuatu yang hanjithan mesti dipelajari adanya, yaitu menyangkut dengan i'tikad agama. Aqaidid diniyah menyangkut dengan akidah agama. Jadi walaupun kitabnya bentuk ubud, kitabnya lipe, tetapi isi asal yang terkandung di dalam kitabnya sangatlah luar biasa, yaitu menyangkut tentang akidah agama. Rattabtuha ala tariqati su'ali wal jawabi liyashula ala tilmizi hifdhuha wa fahmuha. Metode ataupun cara menyusun kitabnya yang dicok oleh musannif adalah metode berbentuk soal wal jawab, tanya jawab. Ada soal dan ada jawaban. Jadi boleh nulis dalam bentuk pertanyaan, kemudian di bawah disertai dengan jawaban. Tetapi menyangkut dengan ilmu tauhid. Keputuman metodenya dipilih oleh musannif liyashula ala talmizi hifdhuha wa fahmuha. Yang tujuannya adalah agar mudah bagi para pemula untuk menghafal i'tikad agama dan mudah di dalam memahami kitab yang kita nyebutnya. Jadi tujuannya adalah bagi para pemula mudah memahami dan tidak membuat bosan gitu ya dalam mempelajari ilmu tauhid. Fa as'alullaha ayya'umma naf'uha. Kemudian di akhir mukadimah musannif memohon kepada Allah ayya'umma naf'uha, agar risalahnya manfaat luas dirasakan li seluruh manusia yang di dunianya. Wa arju minal qari'i qabulaha. Dan selanjutnya harapan musannif bagi urang yang baca kitab musannifnya, yang tim baca risalahnya, diterima kitabnya. Fa innamal a'malu binniyati wa likulli imri'in ma nawa. Dan juga musannif nuselipkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir mukadimah, innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Yang artinya amal itu tergantung niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Untuk lengkap hadis karenanya adalah penggalan hadis. Ini hadis yang sempurna bunyi sambungan faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ini adalah sambungan daripada hadis innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa, yang artinya barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai kemana ia hijrah. Jadi kesimpulan yang kita cok dalam pertemuan perdananya adalah yang pertama, yaitu pengertian daripada ilmu tauhid. Tak ulang sekali sebagai kesimpulan, ilmu tauhid adalah ilmu yang membicarakan, yang di dalamnya gebahaskan tentang sifat-sifat Allah, juga dibahaskan tentang sifat-sifat para rasul Allah yang terdiri daripada sifat-sifat wajib, sifat-sifat jaiz, dan sifat-sifat mustahil. Dan untuk ilmu tauhid juga sering disebut sebagai ilmu usuluddin. Kemudian yang kedua, yang menjadi ruang lingkup dalam pembahasan ilmu tauhid
adalah terdiri daripada hal-hal yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang berhubungan dengan Rasul, dan yang berhubungan dengan hari yang akan datang. Untuk lebih jelas mangat tak ingat, ruang lingkup pembahasan ilmu tauhid tercantum di dalam rukun iman yang 6. Selanjutnya, pengajaran ilmu tauhid yang bermanfaat untuk memantapkan keyakinan tidak roh hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan dalil nakli ataupun dalil akli. Kemudian ilmu tauhidnya sangat bermanfaat bagi kehidupan kita manusia, karena bukan sekedar membuat tentram jiwa kita, membuat nyaman batin kita, tetapi ilmu tauhidnya sangat berpengaruh besar terhadap perilaku kita yang hamba dalam kehidupan si ura-ura. Jadi nyokeh beberapa kesimpulan yang dapat kita petik daripada pengajian perdana kita, dan harapan kita bersama tamlake ba Allah, semoga Allah nabi kepada kita payang umu serta kesempatan untuk darempek ikuti pengajian ilmu tauhidnya mulai dari pengajian pertama hingga tuntas. Jadi demikianlah daripada ulun tuan, lebih dan kurang ulun tuan laki maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.